Halo semuanya, saat ini pengelolaan katalog data sangat penting dan banyak sekali dibutuhkan oleh pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Kali ini kita akan mencoba untuk mendiskusikan terkait dengan instalasi bagaimana kita bisa mewujudkan portal untuk pengelolaan data di instansi kita. Nah, kalau kita lihat di Google, kalau misalkan kita ketik portal satu data, ada beberapa contoh ya. Contoh misalkan seperti data.tuban.gov.id atau data Semarang. Nah, seperti ini contohnya. Dan rata-rata hampir semua portal itu menggunakan frameworknya SICAN. Jadi nanti kita akan coba untuk belajar menginstall SICAN, dan ini contoh yang lainnya semarangkota.go.id. Nanti kita akan coba bagaimana kita bisa menggunakan framework ini untuk kita manfaatkan sebagai satu portal dalam katalog data kita. Untuk instalasi SICAN bisa dilihat pada website SICAN sendiri, docs.sican.org. Nanti instalasi mungkin video ini akan saya bagi jadi 2 atau 3 ya. Jadi pertama instalasi dari source, terus yang berikutnya instalasi dari packaging ya, yang udah di package oleh SICAN. Yang ketiga nanti pakai Docker. Nah, dalam instalasi ada beberapa prasyarat yang harus kita penuhi ya. Pertama, pemanfaatan daripada Python-nya sendiri diharapkan di sini supaya sudah menggunakan Python minimal dengan versinya 3.6. Tapi bisa saja menggunakan 3.9, 3.10 dan lain-lain. Untuk requirement lainnya, untuk distronya disarankan supaya menggunakan Ubuntu ya. Jadi baik itu versi yang 20, 22 atau 24. Mungkin yang lebih disarankan itu yang 22 untuk saat ini ya. Untuk yang 22 itu lebih long term support-nya juga, dan juga beberapa paketnya itu lebih didukung oleh framework-nya SICAN. Nah, nanti kita akan menginstall beberapa layanan seperti Nginx, nanti menggunakan port 80 untuk proxy-nya, jadi sebagai balancer di depan. Nanti ada web servernya dengan port 8080, terus juga ada data pusher-nya 8800. Di sini ada Solr atau Jetty 8983 untuk pencarian database. Terus database-nya menggunakan PostgreSQL. Nah, untuk indexing, memori, pencarian dan lain-lain menggunakan Redis Server. Nah, kita coba melihat ke bawah apa aja requirement-nya. Pertama kita akan menginstall libpk5 Redis Server Nginx Supervisor. Python-nya diharapkan Python 3 versinya. Solr, Tomcat, oke. Ya, sampai nanti keluar layarnya seperti ini ya, layar akhirnya. Nah, kita mulai saja untuk instalasi. Saya buka terminal. Coba kita lihat dulu untuk OS release-nya. Di sini saya menggunakan Ubuntu version 22.04. Codename-nya Jammy Jellyfish. Oke. Sebelum kita mulai install, mungkin perlu kita update dulu semua paket yang ada. Kita update dulu kira-kira repositorinya, biar nanti pada saat instalasi kita sudah menggunakan versi yang terakhir. Terus juga kita upgrade semua paketnya.
Nah, untuk upgrade paket ini, karena ini adalah fresh installation, jadi kemungkinan besar ini akan di-upgrade keseluruhan yang memang kira-kira versinya sudah tidak terbaru lagi. Ini lagi update. Sambil kita tunggu, yang berikutnya adalah kita perlu untuk menyiapkan installation paketnya. Tadi di website yang disampaikan dari Siken-nya sendiri, untuk paketnya ada beberapa yang nantinya harus kita install. Nah, ini ada beberapa paket ya yang harus kita install. Oke aja. Oke, saatnya kita menginstal. Ada beberapa paket Python 3 yang paling penting. Terus di sini saya menambahkan untuk Java runtime-nya, untuk toolkit Java-nya saya menggunakan OpenJDK 11. Ini kita akan instalasi semua paketnya. Total paketnya hampir 877 MB. Jadi ini memang butuh proses dan waktu untuk mendownload semua paket. Nanti kalau kelamaan saya stop dulu sampai instalasinya selesai ya. Nah, di dalam instalasi paket ini tadi kita akan menginstal Python yang versi 3, terus juga kita menginstal database-nya yaitu PostgreSQL, terus juga kita menginstal Python untuk virtual environment yang dibutuhkan pada saat kita nanti melakukan customisasi pada frameworknya. Terus juga kita menginstal Git ketika nanti kita membutuhkan beberapa paket dari GitHub atau GitLab. Nanti kita perlu Git client-nya. Terus juga ada tadi ya, ada Java untuk development kitnya. Untuk saat ini menggunakan versi yang OpenJDK 11. Jadi gunakan versi yang terbaru sekalian, karena ini masih instalasi di awal. Sebaiknya kita menggunakan versi yang terbaru. Terus juga ada ready server. Oke, ini semua instalasi udah selesai. Yang berikutnya kita akan mungkin mematikan IP versi 6 dan lain-lain ya. Jadi biar lebih stabil nanti networknya, kita matikan IP versi 6, terus kita update lagi sekali lagi. Oke, sama kita perlu untuk menambahkan beberapa repository yang nanti dibutuhkan oleh Siken ya. Ini kita tambahkan ada beberapa repository. Terus juga tadi Python-nya sepertinya masih Python yang, sebentar ya, kita cek ya. Kita cek versi Python-nya. .3.10 ya, versi 3.10. Tadi di website disarankan versi minimal 3.6. Oke, ini sudah terinstall versi 3.10. Nah, mungkin kita juga perlu menginstall NetTool ya. Kita install NetTool untuk melihat Nah, oke, untuk melihat apakah Redis sudah jalan, kita ketik port Redis 6379 ya tadi ya. Oke, Redis sudah jalan. Coba kita tes dengan Redis CLI.
Kita masuk ke dalam Redis, kita lihat servernya. Oke, server sudah merespon ping hi Redis. Oke, coba kita tes Redis. Tidak, Redis sudah jalan, jadi nanti ini akan kita gunakan sebagai tempat penyimpanan di dalam memori, dan teman-teman nanti kalau di production mungkin bisa menyeting lebih dalam lagi untuk konfigurasinya, karena ini masih default installation. Takutnya nanti di memory management kalau datanya besar perlu sedikit di optimize. Nah, berikutnya kita setelah Redis berjalan, coba kita tes ke database ya. Tadi database kita cek lagi, databasenya sudah ada belum? Oke, databasenya sudah ada menggunakan PostgreSQL versi 14 ya. Kita masuk sebagai usernya Postgre, terus kita menambahkan user ya. Menambahkan user second default. Oke, masukkan passwordnya. Passwordnya saya buat sekian aja. Oke, berikutnya membuat database. Untuk nanti kita simpan database ini, setiap transaksi akan disimpan di dalam database-nya juga sama. Sekian default. Oke, database sudah dibuat. Terus juga kita tambahkan yang lain untuk datanya menggunakan ada data store. Terus juga kita buatkan user untuk data store. Passwordnya juga sama, sekian. Nah, selanjutnya kita melihat struktur daripada database sekian yang ada sekarang. Kita udah buat database-nya satu sekian default, ada data store default dan beberapa template dari yang lain. Oke, berikutnya kita keluar dari user yang ini, yang Postgre. Nah, selanjutnya kita install secara manual, install Solar ya. Jadi mungkin biar lebih terstruktur kita buat aja di sini sumber cd source. Terus juga kita lihat Java yang udah kita download tadi. Ini OpenJDK 11 sudah berjalan. Berikutnya kita perlu mendownload Solar. Mendownload Solar, download Apache Solar. Nah, di sini kita akan download Solarnya. Oke, ini ada beberapa versi. Kita ambil versi yang terakhir saja, 96. Oke, kita berikutnya akan mendownload Solar. Sorry. Ya, kita download Solar. Selanjutnya kita menunggu agak lama.
Solar udah terinstall. Yang berikutnya adalah kita perlu melakukan ekstraksi terhadap Solar yang 96 yang baru saja kita download. Gunanya adalah kita mau ngambil satu paket ini, install Solar Service ya. Nah, kita enter. Di sini paketnya sudah ada, jadi tinggal kita jalankan aja untuk paketnya dengan referensi dari sini ya. Dia akan menginstall untuk Solar dan juga melakukan konfigurasi. Oke, jadi udah kelihatan ya, ini juga Solar udah install, terus juga servisnya sudah berjalan dengan baik. Coba kita lihat statusnya ya, ini kelihatan udah starting dan statusnya oke. Nah, berikutnya kita masuk ke dalam direktorinya Solar ya, Solar bin. Di sini kita lihat Solar status. Oke, Solar sudah berjalan di 8983. Saat ini ada satu node yang berjalan, uptime-nya baru, masih 48 second ya, masih baru. Jadi kalau kita lihat di layanannya 8983 ini udah berjalan di localhost untuk Solarnya. Berikutnya kita membuat beberapa tes data ya. Solar create pertama untuk scan. Sorry, kita nggak boleh pakai root, jadi kita harus pakai usernya sendiri ya. Jadi jalankan lagi kayak tadi. Nah, satu core sudah dibuat, terus kita mungkin mau coba-coba dengan buat tes. Oke. Nah, berikutnya kita melakukan beberapa konfigurasi ya. Pertama di dalam data katalognya kita coba edit secara langsung. Nanti file ini teman-teman bisa untuk konfigurasinya nanti saya akan upload juga biar yang menonton ini juga bisa mengikuti. Nah, terus kita lihat Solar status. Nah, ini kita harus reload dulu Solarnya ya. Kita exit systemctl, restart Solar. Ini kita restart dulu, coba. Oke, ini Solarnya udah jalan. Terus yang untuk mengetes bagaimana status Solar, selain teman-teman bisa browsing ke menggunakan browser atau menggunakan CLI ya, menggunakan curve. Nah, ini kalau kita lihat statusnya udah jalan untuk Solarnya. Ini ada skema yang error, cuman bisa kita ignore. Oke, coba kita init database-nya. Oh, kita belum install scan ya. Scan-nya belum diinstall ya tadi. Solar. Kita install scan dulu ya berarti.
sebentar, ini Python-nya kita masih harus menulis Python yang oke. Berarti sekarang Python v. Oke, defaultnya udah ke situ. Coba paket yang tadi kita copy, klik Python gitu. Oke. Ini kita install Nginx untuk web server atau proxy nanti. Berarti sekarang kita download siken yang untuk sekarang ini. Sebentar, download siken package. Ini ya, from package. Oke, ini kita coba download from package, from source. Oke, di sini alamatnya packaging.siken.org. Nah, di sini karena versi tadi ya, versi dari distro yang kita gunakan itu menggunakan Ubuntu Jammy Jellyfish, artinya kita perlu mendownload yang sama, versi yang terakhir. Oke, ini kita copy yang linknya, terus kita masuk ke source tadi. Di sini kita download paketnya. Nah, nanti ikutin aja versi codename dari masing-masing. Nanti kalau pakai Jammy, downloadnya yang Jammy. Nah, berikutnya kita install paketnya. Oke, kita lihat apakah siken udah terinstall. Oke, siken udah terinstall. Kita perlu melihat IP address kita 10244. Yang berikutnya adalah kita harus mengubah sedikit konfigurasi dari siken supaya mengikuti dengan IP address kita. Nah, di sini ada set URL yang harus kita ubah karena nanti kita menggunakan Nginx, maka samakan IP address-nya. Terus juga untuk set ID, kalau misalkan menggunakan domain, nanti juga disamakan domainnya. Yang berikutnya adalah kita perlu mendownload untuk Nginx-nya ya. Jadi kita download untuk Nginx-nya. Nah, di sini sudah ke-download paketnya. Jadi kalau dilihat konfigurasinya seperti ini. Jadi nanti si Nginx itu akan mencari layanan dari sikennya di port 8080, tapi defaultnya nanti si proxy-nya akan berjalan di port 80. Nah, ini kita pindahkan dia ke Nginx. Nah, sama tadi kalau dilihat ini kan ada satu direktori untuk caching, jadi kita perlu untuk mengcopy alamat tersebut dan kita buatkan direktorinya. Ada beberapa direktori yang dibutuhkan oleh Nginx yang harus kita siapkan dan juga kita lakukan
permission dan ownership-nya. Jadi kita terapkan di situ. Nah, berikutnya adalah kita perlu melihat konfigurasi Nginx. Nah, di sini ada duplikat ya. Coba kita lihat duplikat di sini, berarti ada duplikat. Ini disable. Oke. Sekarang kita jalankan Nginx start. Terus status. Nah, status starting. Oke, Nginx sekarang udah starting ya. Siken sudah ada, Nginx sudah starting. Oke, sekarang kita edit Siken, berarti Siken config-nya kita edit menyesuaikan dengan kondisi sekarang. Contoh kayak ini ya, Postgres ini juga menggunakan Siken passwordnya. Terus juga site URL tadi ya, ini udah IP address. Terus juga Solar. Oke, Solar tadi kita udah create untuk paketnya Siken. Nah, terus juga kalau misalkan ada plugin, kalau misalkan teman-teman nanti menggunakan banyak plugin, ini juga harus ditambahkan. Oke, ini kita edit semuanya. Terus coba sekarang kita restart Solar. Terus juga supervisornya kita reload. Oke, supervisor status masih starting ya. Oke, terus Siken kita inisial DB nya. Nah, ini ada beberapa error ya. Siken unavailable. Oke. Ini skema yang tadi error waktu kita fetching status.
dilihat Siken-nya sendiri merekomendasikan untuk solar ketika instalasi manual ini open JDK-nya, versi Ubuntu-nya, terus instalasi solar. Nah, solar statusnya seperti apa, terus kita buatkan untuk core-nya. Nah, di sini diminta supaya kita mereplace skema yang ada di manage skema itu dengan yang direkomendasikan oleh Siken. Jadi ini udah kita terapkan. Selanjutnya kita inisiasi untuk database-nya. Database-nya kita inisiasi dan akhirnya ini berhasil. Solarnya sudah berhasil. Terus kita reload untuk web server si Siken-nya sendiri. Kita tunggu statusnya. Oke, udah berhasil. Nah, terus kita edit dulu beberapa Siken konfigurasi. Kalau nggak salah tadi sudah diedit ya. Solarnya udah diedit, terus solar URL oke, udah diedit. Siken set URL. Nah, ini juga disesuaikan dengan IP atau domainnya. Oke. Kalau udah selesai berarti kita coba buat usernya ya. Kalau udah selesai kita buat usernya. User untuk sysadmin, kita tambahkan usernya kita buatkan passwordnya. Oke, udah berhasil. Siken user list. Nah, sekarang udah ada satu user supervisor CTL status. Oke. Nah, langkah berikutnya kita akan mencoba untuk membuka website yang udah kita install. Oke, sekarang kita lihat lagi web servernya. Konfigurasi untuk web server Siken. Ini ada caching, portnya 80, sama ini nanti web server Siken-nya. Oke, web server Siken-nya udah jalan. Berarti web server. Oke, nanti server name-nya bisa disesuaikan by default. Sekarang kita balik lagi ke browser tadi ya, kita rangkumkan. Jadi di port 80 jalan proxy Nginx, terus juga ada web server Python, ada 8800 nanti belum kita jalankan untuk data pushernya. Terus solar ini 8983 untuk pencarian ke database menggunakan Postgre.
Terus juga untuk memori, biar pencariannya lebih cepat, in memory menggunakan Redis server. Oke ya, kita sekarang ke IP tadi. Nah, ini dia, Siken-nya sudah terinstall. Terus kita login dengan user sysadmin tadi, masukin passwordnya ya. Ini portal Siken, jadi nanti kita akan mendalami ini. Untuk instalasi pertama cukup sampai di sini dulu, jadi nanti kita akan coba instalasi yang hari ini melalui source, jadi manual. Nanti ada, mungkin kita akan buatkan video satu lagi menggunakan kontainer, jadi instalasinya lebih pendek ya. Sama di sini masih IP address, jadi kalau misalkan nanti Bapak Ibu menggunakan domain, jadi silahkan nanti di edit siken.ini, terus domainnya domain apa, jadi akan menggunakan domain. Mungkin demikian untuk instalasi Siken dari source, jadi lumayan panjang juga, kayaknya hampir 50 menit kita untuk instalasi aja. Silahkan dicoba. Kalau misalkan nanti ada diskusi, silahkan drop komen ya. Terima kasih.